Welcome back to Bahadin Channel. Okay guys, kali ini aku nak buat reaction topik yang cukup hangat. Berita terkini, kalah dalam alutsista, Taiwan minta bantuan Indonesia melawan China. Sebelum kita buat reaction, aku nak bagi tahu video ini aku ambil dari Kilas Dunia Channel. Mari kita terus bagi sokong. Apa khabar semua? Aku doakan korang semua daripada Malaysia dan jiran tetangga Indonesia sihat sejahtera. Terima kasih subscribe, komen, like, share dan view sampai habis Bahadin Channel. Kepada yang baru menonton video Bahadin Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Buat masa ini, aku nak beritahu video Bahadin Channel akan buat ulasan perkembangan semasa dan reaction negara Indonesia berkaitan dunia militer, tempat-tempat menarik, makanan yang sedap dan apa sahaja mengenai orangnya yang baik-baik. Sebab apa? Sebab kita serumpun guys. Jom kita buat reaction dengan bilangan 1, 2, 3. Jom kita buat reaction. Berita terkini, kalah dalam alutsista, Taiwan minta bantuan Indonesia lawan China. Taiwan minta bantuan Indonesia lawan negara provokatif China. Kilas Dunia. Taiwan minta bantuan Indonesia melawan negara provokatif China. Global Firepower. Kekuatan militer Indonesia peringkat 1 di ASEAN pada 2021. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Memasuki usia yang ke-76 tahun, kekuatan militer Indonesia semakin disegani di wilayah ramai dah kenal Indonesia. TNI dari segi juga sering ketenteraan. terlibat menjadi pasukan penjaga perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang sedang terjadi konflik. Berdasarkan situs pemeringkat militer dunia Global Firepower, skor Power Index Indonesia sebesar 0,268. 16 di dunia. Oh, daripada indeks Indonesia ketenteraan. berada di urutan 16 di dunia dari Hebat. 140 negara yang disurvei. Posisi itu juga menempatkan kekuatan militer Indonesia Antara berada yang di posisi terbaik lah teratas di di Asia kawasan Tenggara. negara-negara Asia Tenggara. Kekuatan militer Vietnam menempati urutan kedua terbaik di ASEAN dengan skor Power Index 0,4189. Kemudian kekuatan militer Thailand dengan skor Power Index 0,4427 berada di urutan ketiga. Myanmar dengan nilai Power Index 0,6521 Singapura berada di kelima. posisi keempat dan Singapura berada di peringkat Indonesia kelima keenam. dengan skor Power Index 0,6931. Malaysia berada di Filipina peringkat ketujuh. ke-6 dengan skor Power Index 0,7451. Filipina di peringkat ke-7. Kamboja dengan skor Power Index 2,2751 berada di peringkat ke-8 dan Laos dengan skor Power Index 3,3003 berada di urutan ke-9. Global Firepower menghitung Power Index menggunakan lebih dari 50 indikator tiap suatu negara sehingga menghasilkan formula yang unik. Suatu negara kecil dapat bersaing dengan negara-negara maju karena memiliki kelebihan di beberapa indikator dalam perhitungannya. Semakin kecil nilai skor Power Index mengindikasikan semakin tinggi peringkat militer suatu negara dan sebaliknya. Semakin besar skor Power Index semakin rendah peringkat militernya. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan bahwa Taiwan sedang mempersiapkan diri untuk perang melawan China. Dia juga mengatakan bahkan Taiwan akan berjuang sampai akhir jika China menyerangnya. Dan Menteri Luar Negeri Taiwan memberi pesan terhadap Taiwan pemerintah sedang Indonesia mempersiapkan untuk melawan China. tahu bahwasanya China adalah negara provokator perdamaian dunia. Dan Menteri Taiwan juga menyampaikan bahwa Indonesia pesan adalah kepada negara yang Indonesia kekuatan militernya supaya tidak memberi bisa sokongan diremehkan. kepada Taiwan. Wu juga mengatakan kami siap perang karena kami tak sendiri. Jika China benar-benar menyerang Taiwan, maka negara yang dipimpin sebab oleh Xi Jinping Indonesia itu ada akan kekuatan mengalami dari segi penderitaan militer. besar.
Saya yakin bila China melancarkan serangan terhadap Taiwan, mereka juga akan mengalami penderitaan besar, kata Wu kepada ABC. Joseph Yu amaran daripada Taiwan juga. Negara-negara lain termasuk Jangan berani-berani China nak lawan Taiwan. Wu juga menyinggung Mereka soal juga akan menderita yang memungkinkan jika berbuat Australia demikian. memiliki 8 kapal selam bertenaga nuklir. Kata Wu, dia senang dengan hadirnya AUKUS sehingga bisa mengimbangi ambisi militer China di kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, Menteri Kabinet Australia Greg Hunt menolak untuk mengomentari apakah Australia akan menyambut baik peningkatan kerjasama intelijen dan pembagian keamanan Taiwan. Kami senang melihat bahwa mitra Taiwan yang berpikiran sama Amerika Serikat dan Inggris dan Australia bekerja lebih dekat satu sama lain untuk memperoleh artikel pertahanan yang lebih maju sehingga kami dapat mempertahankan Indo-Pasifik. Australia adalah negara yang hebat dan saya sangat senang melihat bahwa Australia akan memikul lebih banyak tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Harapan kami adalah perdamaian, keyakinan kami adalah bahwa ini dapat dipertahankan, kata Han. Sementara itu, hubungan China-Taiwan juga terus memanas. China sendiri diketahui telah meningkatkan intimidasinya selama 2 tahun terakhir terhadap Taiwan. Puncaknya adalah tahun ini ketika pada bulan Juni lalu Tentara Pembebasan Rakyat PLA mengerahkan 28 pesawat di wilayah udara Taiwan. Menteri Luar Negeri Taiwan mengungkapkan bahwa bila Tentara Pembebasan Rakyat di China melancarkan serangan, mereka akan merespon. Ada pesawat daripada China masuk ke ruang udara Taiwan. Ada di tangan kami sendiri dan kami benar-benar berkomitmen untuk itu. Saya yakin jika China akan melancarkan serangan terhadap Taiwan, saya pikir mereka juga akan sangat menderita. Sudah bukan rahasia lagi. China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam wilayah mereka. Meski demikian, penduduk Taiwan diketahui lebih memilih merdeka dan tak bergabung dengan China. China dah anggap Taiwan adalah daerah mereka. Konstitusi sendiri dan pemimpin yang dipilih secara demokratis. Tetapi status politiknya saat ini juga masih belum jelas. Taiwan juga menentang reunifikasi dan juga pemerintahan China dari Beijing. Di mana awal bulan ini, rekor 38 pesawat militer China terlihat di zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ Taiwan yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Namun, Presiden Xi Jinping di China sebelumnya telah menyatakan tujuannya untuk mencapai itu dengan syarat tidak ada ruang untuk segala bentuk kemerdekaan Taiwan. Pihak China masuk ke ruang udara negara-negara lain Taiwan. harus bersatu untuk membantu Taiwan. Dia berkata, kami ingin terlibat dalam pertukaran keamanan atau intelijen dengan mitra lain yang berpikiran sama, termasuk Australia, sehingga Taiwan lebih siap untuk menghadapi situasi perang. Dan sejauh ini hubungan kami dengan Australia sangat baik dan itulah yang kami hargai. Namun, Australia saat ini tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai dan juga Taiwan secara dah diplomatis. bersedia. Australia, Inggris dan Jika AS ada baru-baru sebarang ini juga kemungkinan membentuk kemitraan China strategis yang bernama AUKUS. menyerang Taiwan. Kesepakatan AUKUS yang baru dirancang untuk memerangi dominasi China di Indo-Pasifik dan merupakan yang terbaru dari barisan panjang permusuhan yang mengancam. Wu juga menyebut kemitraan baru ini. Dia berkata, kami senang melihat bahwa mitra Taiwan yang berpikir sama, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia bekerja lebih dekat satu sama lain. Australia adalah negara yang hebat, dan saya sangat senang melihat bahwa Australia akan memikul lebih banyak tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bolak-balik serang Taiwan, China kini juga dapat ancaman dari AS. Taiwan sebelumnya selalu mengeluhkan akan aktivis militer China yang dilakukan di dekat daerahnya. Tak hanya itu, kini China juga justru semakin berani dan melakukan serangan terbesarnya dengan 38 pesawat tempur ke Taiwan. Taiwan yang marah pun mengungkap serangan China tersebut dan kini China mendapatkan ancaman dari AS. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price AS, dengan keras juga mengatakan bahwa pihaknya mengutuk serangan China. AS meminta kepada China untuk menghentikan aktivitas militernya di dekat Taiwan karena dianggap sebagai tindakan yang dapat mengancam stabilitas regional serta merusak perdamaian. Tak hanya itu, Taiwan pun juga telah berulang kali mengungkapkan kemarahannya dan turut menyerang balik China dengan mengirimkan pesawat tempur. Sementara China tetap tutup kuping. AS juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama untuk melindungi Taiwan. Diketahui bahwa China sendiri memang telah mengklaim Taiwan sebagai salah satu daerahnya. Sementara Taiwan telah mempertahankan daerahnya dan mengatakan bahwa dia adalah negara yang merdeka. Karena penolakan terang-terangan tersebut, China pun menggunakan segala cara termasuk kekerasan untuk memaksa Taiwan menerima kedaulatannya itu. Taiwan kata dia negara merdeka. China, tepat pada hari perayaan nasionalnya, dia mengirimkan angkatan udara terbesar untuk menyerang Taiwan. China juga dilaporkan telah meningkatkan tekanan militer dan politiknya pada Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih pada 2016 dan kembali terpilih pada 2020. Sementara itu, China masih belum memberikan komentarnya terkait aktivitas militer yang semakin gencar dilakukan di Taiwan.
Tadi kita dah tengok video kalah dalam alutsista Taiwan minta bantuan Indonesia melawan China. Taiwan sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk hanya 23.6 juta, lebih atau 2 kali ganda daripada penduduk ibu kota Indonesia, Jakarta. Terdapat banyak ancaman China kepada kedaulatan negara itu. Pesawat China sering masuk ke zon pertahanan udara Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan bagi tahu jumlah serangan pesawat perang China ke zon pengenalan pertahanan udara ADIZ, terdapat 77 pesawat tempur yang memasuki ADIZ. Hubungan antara Taiwan dan China telah retak sejak habisnya perang saudara lebih daripada 7 dekad yang lalu, di mana nasionalis yang kalah lari ke Taipei, Taiwan. Tapi sampai sekarang Beijing, China masih menganggap Taiwan sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayahnya. Walaupun Parti Komunis China tidak pernah perintah Taiwan. Taiwan juga mengatakan negaranya sudah bersedia untuk berperang dengan China. Jika China mulakan perang lawan Taiwan, Taiwan akan berjuang hingga ke akhir. Itulah komitmen Taiwan. Syukur Alhamdulillah guys. Mari kita semua bersatu supaya rakyat Indonesia dan Malaysia terus hidup aman dan damai. Okey, sampai di sini sahaja video aku pada kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share dan view sampai habis Bahadin channel untuk aku terus buat video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Bye bye.